Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muspira Papaya dan rekan saya Abdul Haris Kune. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Aliran Sastra. Untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah sastra yang diampu oleh Ibu Silva Ahmad Batayan, SPD MA. Materi yang pertama yaitu aliran sastra berasal dari kata stroming atau bahasa Belanda yang mulai muncul di Indonesia pada zaman Pujangga Baru. Kata itu bermakna keyakinan yang dianut golongan-golongan pengarang yang sepaham dan ditimbulkan karena menentang paham-paham lama. Aliran sastra pada dasarnya berupaya menggambarkan prinsip atau pandangan hidup, politik, dan lain-lain yang dianut sastrawan dalam menghasilkan karya sastra. Dengan kata lain, aliran sastra sangat erat hubungannya dengan sikap atau jiwa pengarang dan objek yang dikemukakan dalam karangannya. Pada prinsipnya, aliran sastra dibedakan menjadi dua bagian, yakni yang pertama idealisme, yang kedua materialisme. Yang pertama idealisme adalah aliran romantik yang bertolak dari cita-cita yang dianut oleh penulisnya. Romantisme adalah aliran karya sastra yang sangat mengutamakan perasaan sehingga objek yang dikemukakan tidak lagi asli, tetapi telah bertambah dengan unsur perasaan si pengarang. Aliran ini dicirikan oleh minat pada alam dan cara hidup yang sederhana, minat pada pemandangan alam, perhatian dan kepercayaan asli, penekanan pada kespontanan dalam pikiran, tindakan, serta pengungkapkan pikiran. Pengikut aliran ini menganggap imajinasi lebih penting daripada aturan formal dan fakta. Aliran ini kadang-kadang berpadu dengan aliran idealisme dan realisme, sehingga timbul aliran romantik idealisme dan romantik realisme. Romantik idealisme adalah aliran kesusastraan yang mengutamakan perasaan yang melambung tinggi ke dalam fantasi dan cita-cita. Hasil sastra angkatan atau Pujangga Baru umumnya termaksud aliran ini, sementara romantik realisme mengutamakan perasaan yang bertolak dari kenyataan. Contohnya puisi-puisi Hairil Anwar dan Asrosani. Simbolik adalah aliran yang muncul sebagai reaksi atas realisme dan naturalisme. Pengarang berupaya menampilkan pengalaman batin secara simbolik. Dunia yang secara indrawi dapat kita serap menunjukkan suatu dunia rohani yang tersembunyi di belakang dunia indrawi. Aliran ini selalu menggunakan simbol atau pelambang hewan atau tumbuhan sebagai pelaku dalam cerita. Mistisisme adalah aliran kesusastraan yang bersifat melukiskan hubungan manusia dengan Tuhan. Mistisisme selalu memaparkan keharuan dan kekaguman si penulis terhadap keagungan Maha Pencipta. Contoh karya sastra yang beraliran ini sebagian besar karya Amir Hamzah, Bahrum Rangkuti, dan J.E. Tatengke. Surrealisme adalah aliran karya sastra yang melukiskan berbagai objek dan tanggapan secara serentak. Karya sastra bercorak surrealis umumnya susah dipahami karena gaya pengucapannya yang melompat-lompat dan kadang terasa agak kacau. Contoh karya sastra aliran ini misalnya Radio Masyarakat karya Rosian Anwar dan Merahnya Merah karya Iwan Simatupang dan Tumbang karya Trisno Sumarjo. Dari selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Abdul Haris Kune. B. Materialisme. Materialisme berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang bersifat kenyataan dapat diselidiki dengan akal manusia. Dalam kesusastraan, aliran ini dapat dibedakan atas realisme dan naturalisme. Yang pertama, realisme adalah aliran karya sastra yang berusaha menggambarkan atau memaparkan atau menceritakan sesuatu sebagaimana kenyataannya. Aliran ini umumnya lebih objektif, memandang segala sesuatu tanpa mengikut sertakan perasaan. Sebagaimana kita tahu, Plato dalam teori memetiknya pernah menyatakan bahwa sastra adalah tiruan kenyataan atau realitas. Berangkat dari inilah kemudian berkembang aliran-aliran seperti naturalisme dan determinisme. Realisme sosialis adalah aliran karya sastra secara realis yang digunakan pengarang untuk mencapai cita-cita perjuangan sosialis. Yang kedua, naturalisme adalah
aliran karya sastra yang ingin menggambarkan realitas secara jujur, bahkan cenderung berlebihan dan terkesan jorok. Aliran ini berkembang dari realisme. Ada 3 paham yang berkembang dari aliran realisme. Yang pertama, saintisme atau hanya sains yang dapat menghasilkan pengetahuan yang benar. Yang kedua, positivisme atau menolak metafisika, hanya panca indera kita berpijak pada kenyataan. Dan yang ketiga yaitu determinisme atau segala sesuatu sudah ditentukan oleh sebab-musabab tertentu. Yang ketiga, impresionisme adalah aliran karya kesusastraan yang memutuskan perhatian pada apa yang terjadi dalam batin tokoh utama. Impresionisme lebih mengutamakan pemberian kesan atau pengaruh kepada perasaan daripada kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Beberapa pengarang pejuang baru memperlihatkan impresionisme dalam beberapa karyanya. Slide selanjutnya yaitu perbandingan aliran sastra. Berdasarkan sejarahnya, sastra bandingan mempunyai 2 aliran, yaitu aliran Prancis dan aliran Amerika. Aliran Prancis disebut juga aliran lama karena memang sastra bandingan lahir di negara Prancis dan banyak tokoh-tokoh Prancis yang mempelopori kelahirannya tersebut. Sedangkan aliran Amerika disebut dengan aliran baru karena aliran Amerika meneruskan dan mengembangkan aliran Prancis. Kedua, aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda walaupun tidak saling bertentangan. Persamaan kedua aliran tersebut yakni memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk mencari pengaruh karya sastra satu dengan karya sastra lain di berbagai negara. Yang kedua, untuk menentukan mana karya sastra yang orisinil dan mana yang bukan dalam lingkup perjalanan sastra. Yang ketiga, untuk menghilangkan kesan bahwa karya sastra nasional yang satu lebih hebat daripada karya sastra nasional lainnya. Lanjut, sedangkan perbedaan wawasan kedua aliran tersebut yaitu pelopor pertama lahirnya sastra bandingan, mengembangkan pemahaman teori sastra bandingan dari aliran sebelumnya atau aliran Prancis, membandingkan setidaknya 2 karya sastra dari negara-negara yang berbeda. Selain membandingkan 2 karya sastra, aliran Amerika juga beranggapan sastra bandingan dapat pula membandingkan sastra dengan bidang ilmu dan seni tertentu. Dalam konsep, aliran Prancis hanya membolehkan pengkajian karya sastra dengan jenis yang sama. Maksudnya misalnya puisi dengan puisi, cerpen dengan cerpen, naskah drama dengan naskah drama. Dalam aliran ini, pengkajian perbandingan karya sastra tidak hanya sebatas dengan karya sastra saja, tetapi perbandingan dapat dilakukan dengan disiplin seni lain, seperti puisi dengan lagu, cerpen dengan lukisan, naskah drama dengan seni instalasi, dan sebagainya, serta dianggap sebagai bagian hidup, sebab unsur-unsur kehidupan dalam karya sastra dapat dimanfaatkan oleh ilmu lain, negara lain, atau keseluruhan dunia. Itulah materi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan dalam video ini, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.